Oke, selamat malam semua. Kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tip ya. Jadi malam hari ini kita akan belajar analisa SNR, teman-teman ya, support dan resisten, penempatan area-area yang baik dan benar menurut saya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung penempatan area SNR dan penarikan-penarikan dari garis SNR, di sini saya akan coba ajarkan satu persatu ya, atau step by step teman-teman ya. Kemudian saya masih menggunakan indikator chart frame ya. Di sini apa namanya? Masih saya gunakan, tapi saya hanya mengandalkan sinyal follow the trend. Kemudian cara menentukannya gimana? Nah, di sini saya akan bahas tuntas tentang indikatornya. Kalau teman-teman belum tonton video sebelumnya, baiknya teman-teman tonton dulu karena di situ ada nama indikatornya biar nggak banyak tanya lagi teman-teman ya. Jadi teman-teman tontonnya dari awal, kemudian nanti baru masuk ke video-video berikutnya. Karena kalau teman-teman nonton video ini, teman-teman wajib tonton video yang sebelum video ini diupload ya. Jadi terus seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk mendapatkan indikatornya, teman-teman wajib tonton yang pertama terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk analisanya gimana? Nah, di sini teman-teman ya, di sini kan ada trendline with breakout ya, punyanya chart trend di sini ya. Kemudian kita lakukan analisa simple terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi di sini saya akan coba melakukan analisa dengan uh, tingkat akurasi yang menurut saya pribadi itu bagus teman-teman ya. Jadi hanya mengandalkan breakout, kemudian penerusan. Kalau misalkan ada rejection, kita akan open pembalikan sampai di area CR-nya seperti itu. Oke, dari sini saya hide dulu teman-teman ya. Ini sedikit pembahasan yang cukup simpel. Jadi kalau teman-teman bingung ya, teman-teman bingung untuk menentukan tren itu seperti apa. Nah, di sini saya berikan gambaran simpelnya seperti ini ya. Ketika teman-teman melihat chart seperti ini, awalnya naik ya, kemudian membentuk di sini ada ranging, teman-teman ya, atau konsolidasi, kemudian dia nge-break naik lagi, kemudian di sini ada konsolidasi lagi, kemudian dia nge-break ke atas lagi ya. Nah, area ini teman-teman ya, area ini disebut area konsolidasi. Oke, area ini disebut dengan area konsolidasi. Di mana setelah harga naik, eh, kemungkinan besar dia akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu ya, pemantulan di area-area SNR, kemudian setelah dia nge-break, dia akan melakukan penerusan arah tren ya. Jadi teman-teman baiknya ambil di mana? Nah, teman-teman ambil di sebelah sini setelah nge-break ya teman-teman. Setelah nge-break. Oke, mungkin sebagian orang bilang, ah gampang aja nih bilangnya kayak gitu. Ya, karena teman-teman nggak belajar teman-teman ya. Jadi nggak belajar, nggak coba, nggak terapin gitu. Nanti kita akan masuk ke candle. Nah, kemudian kita hilangkan dulu gambarnya lagi ya. Kemudian bagaimana apa namanya menentukan arah tren. Nah, teman-teman, di sini saya berikan contoh ya. Jadi di sini saya hilangkan terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya di sebelah sini. Jadi saya gunakan dulu yang warna hijau, anggap ini hijau ya. Kemudian teman-teman lihat di sini ya, di sini ada candle, anggap ini candle ya. Kita pilih sedikit. Nah, kemudian di sini ada candle juga ya. Oke, kita geser sedikit ke sini. Oke. Nah, di sini ada candle, kemudian di sini ada candle lagi ya. Kemudian di sini tiba-tiba ada candle merah. Oke. Oke, kemudian di sini ya. Oke. Kemudian di sini kita copy lagi ya. Kemudian di sini kita copy lagi. Oke, ini seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat candle seperti ini ya, yang di atas di sini disebut resisten, ya. Kemudian nanti kalau misalkan ada pemantulan ya, teman-teman, di sini ya misalkan ini seperti ini ya. Di sini candle hijau. Ya, seperti ini ya. Nah, di bawah ini disebut dengan support. Ya, itu udah paling simpel teman-teman ya. Jadi di sini disebut resisten ya. Ini disebut resisten. Kemudian di sini disebut support. Oke, ini dasar banget teman-teman ya. Mungkin sebagian orang udah tahu. Tapi ya, perlu diketahui, ketika ada terbentuk resisten, kemudian ada terbentuk yang namanya support, teman-teman lihat tren ini habis ngebreak, kemudian melakukan konsolidasi, kemudian di sini ada pemantulan dan membentuk support, artinya dia akan mengejar area ini ya.
Tapi kalau enggak, teman-teman, kalau dia penerusan atau pembalikan yang dari arah marketnya turun, ya misalkan dari arahnya ngebreak, habis ngebreak dia teman-teman ya, dia habis ngebreak, saya kasih tanda dulu ya, habis ngebreak, kemudian dia mantul naik lagi, kemudian di sini dia membentuk rejection seperti ini ya, konsolidasi, namun setelah di perpindahan candle ternyata dia ngebreak di sini teman-teman ya, candle merah. Oke, di sebelah sini udah dia. Nah, apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman lakukan open posisi sell di sebelah sini. Oke, SL. Nah, kemudian TP-nya di mana? TP-nya teman-teman wajib cari area SNR sebelumnya, support dan resisten. Entah itu mau di sini ada support atau resisten, ya itu yang namanya SNR. Oke, jadi area TP-nya seperti itu. Nah, inilah gambaran singkat secara apa namanya gambar ya, secara gambar, secara singkat bahwa kalau teman-teman mau entry, ambillah entry di kisaran area-area seperti ini ya. Kemudian di sebelah sini ya, teman-teman ya. Jadi ketika dia nge-break open penerusan sell, ketika dia mantul naik di sini, tunggu dia masuk ke area konsolidasi. Setelah area konsolidasi ini di break, teman-teman ikuti open posisi ya. Jadi gambarannya gini, kalau misalkan dia trend turun, dia habis nge-break, membuat area resisten baru, kemudian dia nge-break area supportnya, kemudian membuat area konsolidasi baru, ya, kemudian dia nge-break lagi teman-teman ke bawah, seperti ini ya. Nah, area inilah yang disebut dengan area ranging ya. Oke, kita ganti ya. Seperti ini. Nah, area inilah yang disebut dengan area ranging, di mana teman-teman nggak usah open posisi di area konsolidasi, tapi open posisi di area penerusan. Di mana? Nah, di sebelah sini ya, kemudian sebelah sini, kemudian sebelah sini ya. Itu menjadi acuan. Oke, kita langsung masuk ke candle-nya. Jadi biar teman-teman nggak bingung ya. Ini hanya gambaran. Kemudian kita tampilkan. Ya, di sini juga chart trend nanti ya. Nah, karena ini berhubung lagi 40 menit ya menjelang news, ya jadi saya akan berikan gambaran mudah-mudahan apa namanya analisanya bisa masuk ya. Kemudian kita juga bisa menikmati profitnya ya. Mudah-mudahan ada profit sekarang di hari ini. Nah, di sini saya akan gambar aja langsung ya. Sebelah sini ada area supportnya, kemudian area rangingnya sebelah mana kita akan lihat ya. Di sini juga ada area ranging mana teman-teman bisa. Oke, di sebelah sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini tuh ada area konsolidasi di area sini. Oke, di area sini ada konsolidasi. Sebentar ya. Teman bisa lihat ya. Ini adalah area konsolidasinya dia. Oke, ketika dia nge-break dia membuat support baru di sebelah sini. Oke, support kuat. Kemudian dia naik nge-break lagi di sini. Apa yang di-break? Nah, area ini ya. Area ini di-break. Oke. Kemudian teman-teman open posisi mana? Di sini buy. Take profit di mana? Nah, di sebelah sini. Di sebelah sini ada areanya. Ya. Kemudian sudah take profit, kemudian market tiba-tiba turun. Nah, turun di sini teman-teman perlu perhatikan ya. Dia apakah sedang konsolidasi ya. Tunggu satu candle ini wajib break ya, teman-teman. Wajib break dulu. Kalau dia belum break kemudian menyisakan ekor ya, menyisakan ekor teman-teman ya. Nah, misalkan ini kan udah mau break ya. Nah, ini udah mau break misalkan. Ini kan time frame-nya 1 jam, belum close candle. Jadi, kalau teman-teman mau open posisi, bisa open posisi ketika dia break close candle, teman-teman open posisi sell. SL di mana? Di sebelah sini. TP-nya di mana? Teman-teman lihat sebelah kiri ya. Sebelah kirinya di mana? Di sini ada area SNR ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah sini ada area SNR, di sini ada area SNR. Oke. TP-nya di mana? Sebelah mana? Oke, sebelah sini kita TP. Simple SL sebelah sini. Seperti itu teman-teman. Ini gambaran singkatnya secara gampangnya ya, teman-teman perhatikan area. Nah, seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya modal minim, ya jangan terlalu maksimalkan drawdown ya. Drawdown itu biasanya kebanyakan trader-trader yang profesional itu dia pakai drawdown. Drawdown itu berapa persen dari modal ya. Semakin besar drawdownnya akan semakin berisiko. Karena apa ya? Kehilangan modal itu sangat besar, teman-teman. Makin kecil drawdownnya ya, maka semakin apa namanya semakin bagus portfolionya seperti itu, teman ya. Nah,
sama seperti ini. Misalkan di sini udah nge-break ya, nge-break berarti apa yang dia akan break di sini? Area mana yang akan di-break? Area SNR ini. Ya. Setelah area SNR ini di-break, apa yang dia lakukan? Dia akan menembus area sini ya, mencari area ini, kemudian dia sudah menembus area support, bisa saja dia pemanduan ke atas, kemudian turun lagi. Ya. Tapi untuk news kali ini ya teman-teman ya, kalau kita lihat datanya good for USD ya, kita akan cari open posisi untuk sell. Tapi sellnya itu jangan langsung teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau misalkan ya perpindahan candle teman-teman, misal terkadang market tuh gini, setelah news misalkan good for USD ya, jadi gold kan turun nih ya, gold tuh turun. Kadang gold itu turun cepat teman-teman ya, turun cepat, terus tiba-tiba mantul balik lagi ke atas. Ya. Ini teman-teman ya. Yang pastinya teman-teman akan loss. Nah, gimana cara teman-teman mendapatkan profit dari news? Oke. Tapi di sini news ini berisiko teman-teman ya. Kenapa? Jadi teman-teman bisa pasang yang namanya buy stop dan sell stop. Oke. Buy stopnya di mana? Ketika perpindahan candle. Ya, misalkan di sini perpindahan candlenya, teman-teman jaga di sini. Oke. Frank dia di sini. Oke. Kemudian di sini sell. Oke. SL mana? SL-nya kebanyakan orang-orang tuh lepas teman-teman. Karena kalau misalkan tiba-tiba market seperti ini, saya gambarkan ya. Ketika close candle, market langsung terjun gini, ya. Di sini teman-teman TP, oke, profit. Kemudian tiba-tiba market naik, ya, sampai sini TP, teman-teman profit dua-duanya, ya. Tapi, ya ada tapinya, oke. Kalau tiba-tiba market naik, ya teman-teman dari sini close candle ya, market naik, kemudian teman-teman pasang TP di sini, tapi tiba-tiba marketnya turun, kena yang ini, teman-teman sell ke sini, ya. Kemudian di sini udah TP, tiba-tiba marketnya terus turun dan ini masih minus, teman-teman nggak close, aman, ya. Seperti itu ya. Makanya kebanyakan orang-orang mengandalkan news. Kalau newsnya high impact ya, rata-rata pasangnya buy stop, sell stop. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya untuk indikator. Itu hanya gambaran singkat. Mungkin nanti kalau teman-teman suka pembahasan yang seperti itu, analisa teknikal, nanti saya akan buatkan ya, minimal tembus 10 like atau 20 like lah ya. Kemudian di sini kita gunakan indikatornya. Nah, di sini simple indikatornya. Oke. Jadi sama seperti yang kita udah pelajari tadi ya, teman-teman. Di sini kan ada sinyal sell. Kenapa muncul sinyal sell? Karena di sini sell-nya itu adalah reversal. Teman-teman mau ambil nggak? Jawabannya teman-teman lihat dulu marketnya. Sama seperti yang seperti saya bilang. Ketika market naik, teman-teman ya, dia akan membentuk ranging seperti ini. Kemudian tembus lagi untuk ranging seperti ini, tembus lagi untuk ranging seperti ini, tembus lagi. Oke, ini namanya uptrend. Teman-teman open posisi di mana? Teman-teman open posisi di penembusan area SNR. Sampai kapan? Ya sampai benar-benar balik teman-teman ya. Sampai benar-benar balik. Sama seperti ini. Area SNR-nya di sini yang mana? Ini masih tinggi teman-teman. Sana. Kemudian di sini apakah dia bisa dikatakan dengan masih downtrend? Belum tentu. Kenapa? Karena area-areanya di sini masih tinggi. Bisa saja terjadi pemantulan karena supportnya masih di sini. Support terendahnya di mana? Ada di area sini. Ini belum dikatakan downtrend. Ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman masih bisa follow the trendnya, ambil buy di area-area tertentu. Oke. Kemudian kalau ada sinyal seperti ini, ambil sell. Teman-teman boleh ambil sell ketika dia ngebreak. Ngebreak mana? Seperti yang saya udah jelasin tadi. Di sini ada areanya. Ketika dia ngebreak, boleh ambil sell. Tapi kalau di sini, teman-teman bisa lihat ya. Kita hilangkan dulu. Nah, ini ada open posisi sell. Oke, teman-teman lihat apa yang di break di sini, teman-teman. Nggak ada yang di break, malah mantul. Nah, kemudian di sini juga sama. Apa yang di break di sini? Nggak ada. Handle-nya semua. Di sini ada SNR. Di sini ada SNR. Apa yang di break? Nggak ada. Oke. Kemudian di sini, apa yang di break? Ya, di sebelah sini. Apa yang di break, teman-teman? Nah, di sini yang di break adalah SNR ini. Jadi teman-teman mau ambil entry buy nggak? Kalau udah break kayak gini. Apalagi trennya sedang naik. Apakah teman-teman takut? Kalau misalkan takut, ya, teman-teman akan rugi. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu atau kebanyakan trader itu loss ketika melawan trend. Kalau udah trennya naik, kemudian ada sinyal baik, ambil.
take profitnya mana kecil-kecilan aja. Karena apa? Kita follow the trend. Ketika harga semakin tinggi, kita ikuti harganya, belinya juga di harga tersebut. Ya. Jadi kalau naik ya kita untung, kalau turun ya udah rugi. Ya. Namanya trader juga sama. Seperti itu ya. Kemudian di sini saya akan lihat terlebih dahulu untuk newsnya ya. Jadi newsnya ini 8.30 ya. Di sini ada CAD ya, manufacturer sales. Kemudian di sini ada USD, di sini core PPA, kemudian core retail sales ya, di sini PPA, retail sales sama yang gede itu ya core retail sales sama retail sales yang ini teman-teman ya. Jadi kita tunggu aja 8.30, mudah-mudahan video ini bisa diupload sebelum 30 menit sebelum news ya. Jadi kita akan lihat datanya dulu ya. Kalau misalkan apa namanya good for USD, kita hati-hati teman-teman ya, karena gold bisa aja turun. Tapi kalau bad for USD, ya teman-teman ambil untuk entry buy seperti itu. Simple teman. Kemudian di sini biar teman-teman tahu juga kalau saya trading itu tetap menerapkan yang namanya jurnal ya. Jadi setiap saya close entry itu tetap tercatat di file Excel saya. Jadi saya belum sempat buatkan untuk yang versi free-nya, karena kalau yang versi yang ini itu agak susah teman-teman ya, agak susah dan memang ribet, nggak bisa di-share secara publish ya. Cuman saya bisa berikan sedikit gambarannya teman-teman ya. Jadi di sini saya buka yang ini ya. Jadi ini teman-teman bisa buat nanti di apa namanya di Excel, teman-teman sekreasi mungkin lah, terserah ya. Di sini starting balance-nya saya mulai dari $21, yaitu hasil profit yang kemarin teman-teman. Kemudian di sini ada pile-nya ya, pair gold. Di sini win-nya 36, loss-nya 22 ya. Win rate-nya 62%, tapi account gain-nya itu sampai 300%. Kenapa? Karena saya menerapkan yang namanya risk management ya, baik itu take profit, rasio, pokoknya semua bisa tercover loss-nya ini. Jadi bisa melebihi teman-teman ya. Kemudian juga di sini ada profit ya, profitnya sekitar $44 atau sekitar dengan rate USD 15.700 IDR itu senilai 690. Ini startingnya dari tanggal sebentar, dari tanggal 11 teman-teman ya. Dari tanggal 11 ini saya udah entry ya, ada persentasenya, grade-nya. Kemudian di sini full trade 12, tanggal 13 saya open posisi cuma beberapa kali trade ya. Di sini ada profitnya. Kemudian di sini profit balance-nya itu ada 44 ya. Seperti itu cara entry-nya. Kemudian cara pencatatannya. Kalau teman-teman nggak punya ini, saya yakin teman-teman nggak akan apa namanya nggak akan konsisten take profit ya. Jadi teman-teman bisa buat sendiri, atau kalau teman-teman mau nunggu, saya nanti tunggu apa namanya tunggu waktu ya, tunggu waktu dulu biar benar-benar santai, karena saya juga sambil trade, saya sambil grow account juga dari 21 untuk apa namanya capai $100 di, kalau nggak minggu ini minggu depan teman. Ya kalau nggak tercapai ya akhir bulan mudah-mudahan bisa tercapai semuanya, seperti itu teman-teman ya. Jadi simple. Oke. Nah, kita akan tunggu, mudah-mudahan video ini langsung diupload dan nggak lama lagi teman-teman ya, saya akan langsung upload. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.